Makan, tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya Kakak Immanuel. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik semuanya ya. Ayo sebelum memulai ibadah pada pagi ini, mari kita pujikan lebih dalam Ku Menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu,
nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga pandemi ini agar bisa cepat selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Untuk lagu berikutnya, mari kita pujikan dengan Apa Akan Kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas
segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Adik-adik, bentar lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita pujikan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya gerakan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi seluruh
untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat pagi adik-adik semua. Kembali bertemu lagi dengan Losa Robi di sini. Kita hari ini bersama-sama di Tunas Remaja, kita mau belajar firman Tuhan bersama ya adik-adik ya. Nah, hari ini kita sebelum masuk ke dalam pembelajaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan pimpin kami untuk boleh dapat mengerti firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu boleh mengerti akan firman-Mu yang akan diberitakan. Pimpin Losa yang akan membawakan dan juga setiap kami yang mendengar dengan baik, supaya sungguh firman Tuhan yang disampaikan boleh bermanfaat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami untuk dapat mendengar dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur, amin. Oke adik-adik, hari ini temanya adalah hidup sejati. Bagaimana kita menikmati hidup yang sejati dari Tuhan ya. Nanti kita boleh belajar apa itu hidup sejati ya adik-adik ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam apa arti hidup sejati, mungkin Losa akan berikan satu ilustrasi ya. Adik-adik mungkin pernah nonton pertandingan olahraga ya. Losa rasa kalian juga pernah ya menonton baik di TV mungkin di sekolah. Nah, kalau di pertandingan olahraga itu biasanya ada yang menang, ada yang kalah ya. Nah, pasti kalau nonton olahraga ya pertandingan final gitu ya, biasanya pasti kita ingat-ingat siapa yang menang ya. Tapi kita biasanya kadang lupa siapa yang kalah gitu ya. Jadi kita selalu mengingat siapa yang menang. Nah, di sini kalau kita sebagai manusia dalam kehidupan kita, kehidupan kekristenan ya, dalam pertandingan kita diibaratkan sebagai pertandingan ya, kehidupan kita ya. Kita kadang kalah, kadang menang ya. Tapi untung Allah tidak seperti manusia ya. Manusia itu selalu menilai dari apa yang dianggap baik ya. Jadi siapa yang menang itu yang diingat. Tapi Allah tidak hanya mengingat siapa yang menang, tapi Allah juga mengingat kalaupun kita kalah gitu ya dalam pertandingan-pertandingan dalam kekristenan kita ya adik-adik ya. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mengingat akan dari nilai siapa yang kalah, siapa yang menang ya. Tapi kita Tuhan menilai kita di hadapan Tuhan ini ada satu kehidupan kita boleh jalani bersama Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana kita memperoleh hidup sejati? Mungkin apa itu hidup sejati adik-adik? Hidup sejati adalah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan ya. Jadi kita punya hidup di dalam dunia ini, Tuhan inginkan kita hidup sejati ya. Hidup sejati itu adalah hidup yang terus menang atas kuasa dosa ya adik-adik ya. Bagaimana caranya? Nah hari ini kita firman Tuhan diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai ayat 39 ya adik-adik ya. Nanti adik-adik boleh baca di situ dengan perikop hidup oleh Roh ya adik-adik. Nah, bagaimana kita boleh hidup sejati, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus ya. Jadi di sini nanti adik-adik bisa baca. Nah, bagaimana menikmati hidup yang sejati ya? Kita boleh memperoleh hidup yang sejati. Nah, yang pertama itu adalah dengan hidup di dalam Kristus. Yang pertama hidup di dalam Kristus, artinya kita hidup di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa hidup di dalam Kristus? Yaitu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita ya. Itu salah satunya bahwa kita hidup di dalam Kristus. Kita percaya dulu kepada Kristus baru kita hidup bersama Kristus ya. Jadi kita perlu percaya pada Kristus baru kita hidup ya. Hidup bersama Kristus artinya apa? Kita boleh menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan.
apa yang Tuhan jalani selama hidupnya, kebaikan dan kebenarannya itu yang kita lakukan ya adik-adik ya. Apa yang Tuhan mau itu yang kita lakukan. Seperti kita hidup bersama dengan keluarga kita. Jadi kita melihat orang tua kita, papa mama itu ya, sifat-sifatnya, perlakuan. Jadi itu yang kita ikuti. Mungkin orang tua memberikan saran-saran, kebaikan-kebaikan ya yang harus kita lakukan ya adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi hidup dalam Kristus adalah kita hidup menurut jalan yang Tuhan inginkan bagi kita ya. Jadi kita sebagai manusia berdosa ya, tapi kita dulu di bawah penghukuman. Pasti kalau kita berdosa pasti dalam penghukuman ya adik-adik ya. Tapi kita sudah lepas, kita sudah percaya di dalam Kristus kita hidup ya. Jadi kita dilepaskan dari kematian dosa, kita dibawa kepada kehidupan ya. Nah, kita hidup itu artinya kita boleh lepas dari kuasa dosa, kuasa maut ya. Jadi kita boleh tidak melakukan dosa lagi ya. Artinya kita tidak terbelenggu oleh kuasa dosa ya. Nah, tapi di rumah kita kadang kalau bersalah pasti dihukum ya adik-adik ya. Seperti kita boleh berantem sama adik, mungkin kita juga pernah berbohong pada orang tua, mungkin kita juga tidak buat PR ya. Itu kita bersalah ya, pasti kita ada hukuman ya adik-adik ya. Semua kesalahan pasti ada hukuman, tapi yang pasti hukuman dosa ini jauh lebih berat ya adik-adik ya. Jadi kita dengan percaya pada Kristus kita sudah keluar dari dosa ya. Kita harus hidup di dalam Kristus yang pertama ya adik-adik. Nah, dengan percaya pada Kristus kita sudah lepas dari kuasa hukuman dosa yang pertama ya. Nah, kita lihat dari Roma 8 ayat yang kedua. Roma 8 ayat kedua di sana berbunyi bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Nah, adik-adik itu ya. Jadi Roh Kudus yang memberikan hidup kita, yang memerdekakan kita. Jadi melalui Roh Kudus itu yang memerdekakan kita di dalam Kristus keluar dari hukuman dosa ya. Jadi kita sudah ditarik keluar oleh hukuman ini, memerdekakan gitu ya. Nah, dengan kuasa Roh Kudus artinya kita sudah bebas ya. Kita boleh hidup bersama Kristus. Itu yang pertama intinya ya, adik-adik. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah tadi kita hidup di dalam Kristus ya. Yang kedua adalah Kristus harus hidup di dalam kita. Apa artinya adik-adik ya? Nah, artinya Tuhan itu ada di dalam kita. Bukan hanya kita di dalam Tuhan, tapi harus Tuhan ada dalam kita. Tuhan itu harus ada, hidup di dalam hidup kita. Kalau enggak, kita hanya hidup di dalam Dia, tapi Yesus nggak ada di dalam kita gitu ya. Jadi kita harus menghidupinya, bahwa Yesus itu ada, hadir di dalam hidup kita, sehingga kita memusatkan pikiran, perilaku kepada Kristus. Nah, melalui siapa? Kristus ada hidup dalam kita melalui Roh Kudusnya ya. Jadi Roh Kudus membuat hidup Kristus itu nyata dalam kehidupan kita adik-adik ya. Bukan Kristus ada di dalam hidup kita gitu ya. Tuhan Yesus hadir dulu ya, tapi melalui Roh Kudusnya hidup Kristus itu dinyatakan ya adik-adik. Roh Kudus yang mengingatkan kita selalu akan apa yang pernah Kristus katakan, kebenaran firman ya. Nah, di dalam Roma 8 ayat 10-11 di situ dikatakan tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran ya. Jadi Kristus ada di dalam kamu, tubuh mati, tapi roh itu hidup ya karena kebenaran. Nah, jadi roh itu yang menghidupi kita, yang membuat Kristus itu hidup di dalam kita ya adik-adik ya. Dikatakan seperti itu ya, Kristus ada di dalam kamu, tapi roh kehidupan itu adalah kebenaran ya. Nah, adik-adik, kita sebagai manusia itu kita punya hutang kepada
kepada Kristus ya, karena Kristus yang sudah menyelamatkan kita ya. Tapi bukan berhutang kepada si iblis ya, kepada kedagingan ya, tapi kita berhutang kepada Kristus. Karena kalau si iblis itu kita tidak berhutang kepada dia ya, karena dia yang dia yang justru menyesatkan kita, menarik kita ke dalam dosa ya. Justru kita diangkat dari dosa untuk kita hidup ya, hidup sejati ya, hidup berkemenangan ya. Itu adik-adik ya. Nah, jadi artinya di sini Kristus hidup dalam hidup kita ya. Kita nggak boleh ragu ya, artinya ya. Jangan kita ragu apa kehidupan yang Tuhan janjikan itu di dalam kehidupan kita pasti berkemenangan ya. Jadi hidup kita bersama Kristus, Kristus hidup di dalam kita ya. Jadi dua hal itu membuat hidup kita boleh berkemenangan atas dosa. Ya, dua hal itu ya. Mungkin yang ketiga, ini ketiga juga satu hal yang penting, yaitu pengharapan di dalam Kristus adik-adik ya. Jadi kita selain kita hidup dalam Kristus, Kristus hidup dalam kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus ya. Kita harus punya pengharapan. Jadi kita punya satu pengharapan yang pasti yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, karena Kristus itu memberikan harapan. Apa harapannya ya di dalam hidup kita? Salah satunya apa? Dia akan memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan kuasa ya dalam kehidupan kita ya, untuk kita boleh bersama-sama dengan Dia. Terus pengharapan yang paling besar adalah kita ada hidup kekal bersama dengan Tuhan ya. Nah, itu pengharapan kita ya, karena di dalam dunia ini pengharapan di dalam Kristus ya, itu adalah apa? Kita boleh menghadapi tantangan, rintangan, penderitaan bersama Kristus ya. Jadi walaupun ada banyak rintangan, tantangan, kita bisa dapat menjalaninya karena kita punya pengharapan bersama Dia ya. Adik-adik, kita tahu bahwa pengharapan kita Tuhan akan menolong kita. Kita tahu pengharapan kita bahwa Tuhan akan memberikan satu hadiah kemuliaan bagi kita kalau kita dapat menjalannya dengan baik ya adik-adik ya. Nah, pengharapan itu mempunyai apa? Satu jaminan ya, jaminan yang pasti masa kini dan juga masa yang akan datang adik-adik. Nah ya, jadi Tuhan memberikan jaminan bahwa baik masa kini, walaupun ada keadaan yang sulit, susah, tapi apa? Kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan bagi kita. Ya, itu jaminan di dunia ini sekarang ya. Jadi kita tidak boleh putus asa, karena kita meminta pimpinan Roh Kudus, Tuhan yang akan memberikan kita kuasa untuk mampu mengalahkan kuasa iblis, kuasa dosa. Kita boleh hidup menang ya adik-adik. Nah, disitulah pengharapan kita, jaminan kita di masa saat ini ya adik-adik. Nah, gimana dengan masa yang akan datang jaminannya? Tadi kita udah bilang bahwa pengharapan dalam Kristus, kita jaminannya adalah masuk surga, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itulah jaminan kita bersama dengan Kristus. Nah, hidup sejatinya adalah hidup sejati dalam dunia, hidup sejati di dalam kekekalan ya adik-adik ya. Jadi hidup sejati dalam dunia itu kita boleh menang atas dosa. Kita hidup boleh menang. Walaupun kita jatuh, tapi kita dikuatkan, diberi kuasa untuk boleh terus berusaha untuk menang terhadap dosa. Dan ada jaminan yang hidup sejati di dalam kekekalan, yaitu di surga ya bersama dengan Tuhan ya. Nah, akhirnya ada contoh Yusuf ya. Yusuf dulu juga dibuang oleh saudaranya, tapi akhirnya dia dengan dengan pertolongan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, dia hidup bersama Tuhan, Tuhan hidup bersama dia, dan akhirnya Tuhan pimpin dia boleh menjadi tangan kanan daripada raja ya. Nah, tapi dengan demikian dia boleh menjadi saksi, memberikan kemuliaan nama Tuhan, dia boleh memberikan kesaksian bagi saudaranya ya, menolong saudaranya yang kelaparannya. Nah, di situ adalah Tuhan bekerja ya. Situlah contoh bahwa Yusuf
menjalani kehidupan yang sejati, adik-adik ya. Dia boleh menjalani kehidupan yang sejati. Dia bersama Tuhan, Tuhan pimpin, dia menang walaupun dalam keadaan susah, dia bisa menang pada akhirnya, adik-adik. Nah, gimana dengan adik-adik nih? Losa percaya bahwa adik-adik bisa juga menang terhadap dosa ya, adik-adik. Bisa kuat ya, walaupun kita jatuh, kita berbuat dosa, tapi ingat, kita mohon kepada Kristus, kepada Roh Kudus, tolong kita supaya kita boleh mampu menjalaninya, boleh menang atas dosa ya, dengan kuasa Roh Kudus ya, adik-adik ya. Kita mampu menjalaninya dan boleh mendapatkan hidup yang sejati yang berkemenangan atas dosa ya, adik-adik ya. Jangan lupa ya, adik-adik ya. Jadi hidup sejati itu adalah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, karena Roh Kudus yang telah memberikan hidup, memerdekakan kita dari kuasa dosa, kita dari kehidupan yang dulu mati dihidupkan oleh Roh Kudus, dimerdekakan oleh Roh Kudus ya, supaya kita boleh hidup berkemenangan ya, adik-adik. Nah, jadi itulah hidup sejati, dan pengharapan di dalam surga adalah kehidupan sejati yang paling mulia ya, adik-adik. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang hidup sejati, bagaimana kita bisa menikmati hidup yang sejati dengan 3 syarat yang tadi ya, adik-adik ya. Hidup sama Tuhan, Tuhan hidup bersama kita, dan juga kita punya pengharapan dan jaminan di dalam Kristus ya, adik-adik ya. Jadi kita mampu menghadapi si iblis dengan kuasa dosanya, kita mampu mengalahkannya ya tuh, dengan kuasa Roh Kudus ya, adik-adik ya. Oke. Sampai di sini adik-adik firman Tuhan hari ini kita tutup. Untuk firman Tuhan hari ini kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri pimpin kami untuk dapat menjalani, melakukan firman-Mu, untuk dapat menjalani ini ya Tuhan, bersama dengan Tuhan, hidup bersama Tuhan, Tuhan hidup bersama dengan kami, dan juga kami hidup ya Tuhan, punya pengharapan di dalam Kristus, jaminan dan kemuliaan yang Tuhan berikan, dan kuasa yang Tuhan berikan kepada Roh Kudus untuk boleh kami lepas, kuat untuk dapat menang atas dosa ya Tuhan, yaitu hidup yang sejati dalam dunia ini dan juga di dalam kekekalan nanti bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi untuk firman Tuhan yang akan datang di minggu yang akan datang bersama dengan Lausa Robi ya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa kembali. Bye. Adik-adik, saatnya untuk mengumpulkan persembahan. Untuk pengumpulan persembahan, linknya ada di bawah ini ya. Sambil mengumpulkan ibadah, mari kita pujikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima
persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang terdalam di surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan-Mu pada kami sehingga kami bisa menyelesaikan ibadah ini sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami baca dengan renungan ini bisa berguna dalam kehidupan kami. Tadi kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan bisa berguna untuk berluas kerajaan-Mu di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan ya. Bye.